jaga keharmonisan, tapi ada beberapa oknum ini memang kurang ajar. Ngaku-ngaku agamanya Kristen. Oknum ini yang beragama Kristen ini diingatkan. Entah ini mereka ini betul agamanya Kristen atau agamanya apa ngaku-ngaku Kristen, ya. Termasuk ada orang yang dari timur mengaku saya beragama Kristen, sangat disayangkan itu. Itu ganti aja itu menak apa itu. Punya otak gak kalian itu? Jadi saya berbicara kepada oknum yang agamanya Kristen. Anda punya otak tidak? Anda ngomong urusan Anda saja itu, urusan gereja itu. Volumenya dipelanin, gak usah terlalu keras-keras kalau nyanyi-nyanyi. Ini buat, ingat aja nih buat kalian nih. Buat Kristen, ingat. Ingat, buat Kristen, ingat baik-baik. Buat siapapun yang beragama Kristen. Jaga keharmonisan, tapi ada beberapa oknum ini memang kurang ajar. Ngaku-ngaku agamanya Kristen. Saya hanya sedikit menyampaikan kepada saudara-saudaraku, wabil khusus ini untuk yang beragama Kristen ya atau Nasrani, perlu diingatkan ini oknum-oknumnya. Untuk oknum-oknum ini yang beragama Kristen ini diingatkan. Kalau saya yang mengingatkan, kalau kami itu tidak baik, kurang pas lah. Ya, kami ini seolah-olah sebagai kontrol sosial, menyuarakan tentang arti toleransi, menjaga keharmonisan antar kerukunan umat beragama dan lain sebagainya, ini seolah-olah kayak ditabuk tai kuda atau tai kambing atau tai kebo di muka. Seolah-olah kan seperti itu. Siapa yang melempar tai itu? Yang melempar tai itu ya saudara-saudara kita sendiri yang orang-orang Kristen itu. Oknum. Ya. Di TikTok ini ramai sekali. Mulai dari TikTok, mulai dari channel-channel YouTube, video-video uploadan. Entah ini mereka ini betul agamanya Kristen atau agamanya apa ngaku-ngaku Kristen, ya. Dugaan-dugaan itu sih saya berpikir sangat luas ya, sangat panjang, tetapi ya karena mereka mengakunya ini agamanya Kristen ya, selalu agamanya Kristen, seolah-olah masuk ikut campur dalam urusan-urusan perbedaan yang ada di umat kami, di umat Muslim. Ini sangat saya sesalkan. Jadi kayak ngelempar tai gitu loh. Jadi kalian tahu nggak Gus Yakut itu siapa? Gus Yakut itu cucu siapa? Nasabnya itu dari mana? Beliau itu seorang ulama juga. Beliau itu seorang ketua pemuda Islam terbesar di dunia salah satunya. Ya. Beliau juga sebagai Menteri Agama. Lewang ketika memberikan himbauan yang bijak, kok malah ikut-ikutan orang Kristen ini sok-sokan masuk untuk masalah urusan azan. Itu kan bajingan ya kayak begitu. Bajingan ya kayak begitu. Iya. Kalau ada oknum seperti itu kan orang-orang Kristennya ini kan oknum-oknumnya bajingan. Masuk ke urusan-urusan Islam. Urusan azan. Kalau aku boleh berteriak itu. Kalau aku boleh ngomong, kamu teriak saja itu soal gerejamu, gak usah masuk urusan kami punya umat. Nah, orang-orang Kristen kok ikut-ikutan bahas masalah azan, masalah kerasnya, malah memberikan statement, saya sebagai orang Kristen sangat menyayangkan menak cangkemmu ya. Itu kan gak bener tuh kayak begitu. Bajingan orang Kristen, gak ada orang Kristen yang kayak begitu, bajingan sudah. Hanya demi-demi menjadi budak politik beda pandangan, menyerang apa yang bukan menjadi koridornya, yang bukan menjadi haknya. Lawang kalian orang Kristen kok bahas masalah azan gila orang pekok ya. Bahas itu urusan gerejamu, masalah toa yang di gerejamu, suara keras dan pelannya yang ada di gerejamu itu bahas sendiri. Karena aturan menak ini buat semua, berlaku untuk semua, nggak cuma buat azan, buat masjid doang. Sok-sokan mau jilat sama kadron karena takut kalian. Saya itu spirit kalian, supaya kalian itu mendapatkan hak yang sama, saudaraku. Jangan malah kalian jadi orang Kristen malah jadi oknum masuk urusan agama kami.
Masalah adzan ikut-ikutan goreng itu kan bajingan orang-orang kayak begitu. Si Fuad Kurniawan, kowe iki lho bajingan, Cok. Adzan kok diatur. Budek, matamu picek. Yang ngatur adzan itu siapa? Mana ada yang ngatur adzan? Kecuali matamu picek, kupingmu budek. Makanya kalau dulu kamu disekolahin sama mamamu, sama bapakmu, itu jangan bolos. Biar pinter. Bedakan antara mengatur adzan dengan mengatur volume atau audio atau perangkat pengeras suara. Bedakan supaya kamu itu membanggakan orang tua kamu. Komen asal-asalan tapi nggak menggunakan ilmu, ngisini bapakmu sama bapak mbokmu itu yang nyekolahin kamu. Nggak perlu kamu hormati, saya ngomong apa adanya. Kamu suka tapi nggak suka minggat. Kalau mendarah daging kamu bencinya sama saya, samperin saya, pukulin saya, apa kek yang kamu lakukan. Ini netizen berbahaya ini, orang-orang kayak begini. Komentar, Menak mengatur adzan. Yang ngatur adzan itu siapa? Makanya kamu itu dulu waktu sekolah disekolahin sama mamamu sama bapakmu. Jangan bolos. Kalau ada oknum-oknum yang agamanya Kristen masuk-masuk untuk urusan adzan yang bukan halnya, yang bukan haknya, masuk-masuk, ini bajingan orang-orang kayak begitu harus dikejar. Harusnya yang memperingatkan bukan kami. Ini saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu yang harusnya garap. Sok-sokan menjilat kadrun kalian. Kalian mau jilatin kadrun. Otak kadrun itu nggak perlu dijilatin, sudah mencair itu. Mau jadi Kristen kadrun. Pola pikirmu itu membahayakan sekali untuk bangsa ini. Bikin sara, bangga banget di TikTok, di YouTube, di Facebook, membuat statement. Bapak Menteri, saya sebagai orang yang beragama Kristen, saya tidak setuju. Saya mendengar alunan-alunan adzan ini, kenapa adzan ini diatur? Goblok. Nah, kurang Kristen lu. Kasih apa yang disampaikan oleh Menak ini sudah menggunakan sesuai hukum, sudah sesuai dengan ilmu, menjaga keharmonisan, menjaga toleransi, supaya adzan ini alat pengerasnya diatur sedemikian rupa supaya apa? Merdu didengarnya, indah didengarnya, tidak arogan, tidak menjadi maksiat. Harusnya kalian ini paham, tidak ada alasan itu. Maka ketika ada orang-orang seperti itu orang-orang Kristen itu bajingan oknumnya. Kami itu merasa apa ya, seperti dilempar tai. Kami itu merasa dilempar tai ketika kami di sini memberikan dedikasi. Edukasi radikal dengan cara yang lantang begini, keras begini, ini adalah karakter ya. Saya sampaikan sekali lagi. Memberikan bagaimana menjaga keharmonisan, kerukunan antar beragama. Bagaimana memberikan toleransi tanpa menjual. Akidahmu orang Kristen, Kristen aja udah. Akidah kami orang Muslim, Muslim udah. Ini harus kita jaga, tetapi keharmonisan itu harus dijaga. Ya. Saling sapa, saling menghormati. Ini soal-soalan ada orang yang mengaku agamanya Kristen. Saya sebagai agamanya Kristen, saya tidak sepakat. Mas saya ajan diatur-atur. Ajan ini suaranya syahdu kok, merdu kok. Iya, gue tahu. Lo ngapa nggak kritik gerejamu sendiri? Ngapain kamu masuk ke urusan ajan? Nih, kalau teman-teman menemukan yang mengatasnamakan Kristen, kasih tahu link ini. Kasih link ini. Bajingan orang-orang seperti itu. Sok-sokan Kristen. Sok-sokan Kristen. Oknum. Ini harusnya saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang harusnya mengkanter ya. Masalah bab-bab seperti itu nggak usah masuk lah. Ini nggak layak dan nggak pantas. Nggak pantas sekali saudara. Betul, rasanya itu sakit loh. Ini kami sebagai aktivis yang ada di media sosial yang menjaga kerukunan antar umat beragama, ya, bagaimana kita mensosialisasikan bagaimana cara hidup bertoleransi dengan menjaga keharmonisan beragama, kerukunan berjalan dengan baik, dengan indah, dengan rahmat. Tetapi apa? Ditunggangi seolah-olah ditabrak tai sama mereka oknum-oknum yang mengaku agama Kristen. Ini enggak satu video, dua video saya menemukan. Termasuk ada orang yang dari timur mengaku saya beragama Kristen, sangat disayangkan itu. Itu ganti aja itu Menak apa itu? Itu menteri agama apa itu? Saya sebagai orang yang beragama Kristen saja mendengar adzan itu syahdu, sejuk, seneng, suka. Iya betul. Lu harus ngobrolin yang urusan gereja kamu, nggak usah masuk urusan adzan.
Ini punya otak gak kalian itu? Ini saya berbicara kepada oknum yang agamanya Kristen. Anda punya otak tidak? Anda ngomong urusan Anda saja itu, urusan gereja itu. Volumenya dipelanin, gak usah terlalu keras-keras. Kalau nyanyi-nyanyi, genjreng-genjreng, sedang apa? Contohnya sedang kayak begini. Glory, haleluya. Ingat ini buat kalian ini. Ini buat ingat aja nih buat kalian nih. Buat Kristen, ingat. Ingat, buat Kristen, ingat baik-baik. Buat siapapun yang beragama Kristen, keyakinan saya adalah Kristen adalah agama yang baik, sama seperti keyakinan saya. Tetapi oknum-oknumnya jangan sampai berurusan dengan saya, dengan kami. Gila ya. Saya itu seolah-olah seperti ditepok tai, dilempar tai seolah-olah selama ini. Kami memberikan dedikasi, memberikan edukasi bagaimana keharmonisan yang harus kita jaga antar kerukunan umat beragama kepada saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Menjaga, menyamakan, menyamaratakan haknya. Menyamaratakan haknya karena masing-masing untuk urusan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu adalah hak yang mutlak. Hak yang mutlak, saudara. Jadi jangan sampai ada oknum Kristen yang sok-sokan masuk dalam ranah urusan azan, ikut-ikut goreng urusan masalah azan. Saya kasih tahu. Kalau ada oknum Kristen seperti itu namanya oknum Kristen bajingan, perlu dicari orangnya. Harusnya jangan saya, jangan kami. Harusnya saudara-saudara kita yang beragama Nasrani ini yang ikut-ikutan kayak begitu kasih tahu itu. Kasih cerah itu pikirannya itu, otaknya itu. Anda lihat saudaraku semuanya, Anda ini bersosialita ya. Anda bisa lihat di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Twitter, soal-soal pansos menjilat sama kadrun. Saya sebagai orang Kristen itu gak setuju itu dengan masalah azan begini-begini. Lu gak setuju apa? Apa hubungannya lu agama Kristen masuk dengan urusan azan? Jadi jangan ikut-ikutan kalian, oknum-oknum ya. Ini oknum-oknum saya tujukan kepada oknum-oknum yang beragama Kristen. Hati-hati, saya pun berpikir panjang kok. Ini bisa jadi mereka adalah orang-orang pesanan. Ini bisa jadi orang yang bukan agamanya Kristen, ngaku-ngaku Kristen, hanya pansos. Ini bisa jadi. Cuma saya mau peringatkan saja karena ini sudah tersebar di mana-mana, ini viral, ditonton sampai ratusan ribu, sampai jutaan bahkan di TikTok. Ya, menggadang-gadang mengatasnamakan dia sebagai orang Kristen. Tetapi nyinyir masalah azan, ikut-ikutan goreng masalah azan. Tidak ada yang mengatur masalah azan. Saya pertegas sekali lagi. Tidak ada yang mengatur, kalau kita semua pernah sekolah ya, bikin bangga mamamu sama bapakmu. Itu didengarin baik-baik, tidak ada yang mengatur soal azan. Tidak ada. Tidak ada yang mengatur soal azan. Ini saya berbicara untuk saudara-saudaraku yang beragama muslim. Yang diatur adalah perangkatnya, alat pengerasnya, volumenya. Ini digoreng oleh sebagian orang-orang hanya karena beda pilihan, beda politik, digoreng sama orang-orang HTI yang sudah dibubarkan. Maka di Medan ada seorang ibu-ibu yang nangis-nangis, maka mengibarkan bendera hitam, bendera ISIS, bendera HTI. Ini juga menjadi atensi nih. Menteri Agama, cucu seorang ulama besar, Menteri Agama sebagai seorang ketua pemuda Islam terbesar di dunia, salah satunya, yaitu Gus Dakut, kepalanya diedit-edit menjadi anjing. Berakhlak tidak seperti itu? Berakhlak tidak, dipelintir, lahirnya tidak diadadin, dihina-hina. Banser ini sudah saatnya. Ini juga saya ingin sedikit ya mencolek di Banser ini. Banser yang selama ini menjaga, mengawal para alim ulama, para kiai, para habaib, sudah saatnya kalau udah seperti itu.